الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى، فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang sama-sama mengharapkan hidayah dari Allah. Segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin, yang maha pengasih dan maha penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepadanya lah kita beribadah, dan hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada panutan kita semua, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal mu'minuna ibadallah, khatib berwasiat kepada diri pribadi, juga kepada hadirin sidang Jumat yang hadir di masjid ini, untuk sama-sama meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekalah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal bagi kalian adalah takwa. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta." Bertakwalah kepada Allah dimanapun dan dalam kondisi apapun kau berada. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Balil insan ala nafsihi basirah." Bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri. Walau alqa ma'adzirah, meskipun dia mengemukakan berbagai macam alasan. Ayat yang mulia ini memberikan kepada kita banyak sekali pelajaran. Pada kesempatan yang berbahagia ini, satu pelajaran akan kita ambil dari dua ayat yang mulia ini, yakni para jamaah yang dirahmati Allah. Ayat ini menunjukkan kepada kita semua tentang adanya orang-orang yang suka beralasan ketika berbuat kesalahan, padahal dia tahu tentang dirinya bahwa dia benar-benar berbuat salah. Kita akan ambil beberapa contoh yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Lihatlah ma'asyiral muslimin, orang-orang musyrik ketika mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, mereka beralasan bahwa kami tidak beribadah kepada selain Allah. Apa yang kami lakukan ini hanya semata supaya mereka bisa mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, "Walladzina takhadhu min dunillah awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain daripada Allah Subhanahu wa taala, mereka berkata, mereka beralasan, mereka ngeles, "Ma na'buduhum," kami tidaklah beribadah kepada mereka, illa, melainkan kami hanya berharap mereka itu mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya. Namun di ujung ayat
dari ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa mereka itu para pendusta dan mereka adalah orang-orang yang sangat ingkar. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, orang-orang musyrik juga beralasan bahwa peribadatan mereka kepada selain Allah semata hanya ingin mendapatkan syafaat di yaumul kiamat. Allah kisahkan di dalam Al-Quran, wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka beribadah kepada sesuatu yang tidak bisa memberikan madarat dan manfaat kepada mereka sedikit pun. Wa yaqulun, namun mereka beralasan, haula'i syufa'auna indallah. Mereka itu adalah para pemberi syafaat kami di sisi Allah. Ma'asyiral muslimin, alasan hanyalah alasan. Karena ternyata syafaat itu semuanya milik Allah. Kalaupun ada di antara makhluknya yang dikatakan memberikan syafaat di yaumul kiamat, itu semua terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Siapakah orangnya yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya? Sehingga ini yang harus kita pahami. Allah berfirman, "Qul lillahi syafa'atu jami'a." Katakanlah seluruh syafaat itu milik Allah. Ketika kita tahu bahwa syafaat itu hanya milik Allah, bahkan seluruh syafaat, maka tidak boleh kita minta syafaat kecuali hanya kepada Allah. Namun demikianlah, karakter ngeles dari orang-orang musyrik senantiasa melekat pada diri mereka. Sampai mereka bersumpah, wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Demi Allah wahai Rabb kami, sesungguhnya kami tidak berbuat syirik. Ini jawaban dusta kata para ulama. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, kita pun bisa melihat bagaimana orang-orang yang jauh dari bimbingan Allah dan juga Rasulnya, mereka selalu beralasan dengan nenek moyang. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam beberapa ayat Al-Qur'anul Karim. Kita ambil satu di antaranya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah wa ila ar-rasul qalu hasbuna ma wajadna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun." Allah berfirman, dan apabila dikatakan kepada mereka, kemarilah untuk mentaati apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, untuk mentaati Rasul, apa jawaban mereka? Tidak. Hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Cukup bagi kami hanya mengikuti apa yang menjadi kebiasaan yang kami dapatkan dari nenek moyang kami. Kemudian Allah memperingatkan, Allah menyindir mereka, awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Apakah kalian akan tetap mengikuti mereka padahal mereka itu orang-orang yang tidak mengerti apa-apa dan tidak mendapatkan petunjuk. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalamun ala ibadihi alladhina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ayyuhal mu'minuna ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad faza man ittaqa. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang sama-sama mengharapkan maghfirah dari Allah. Orang-orang yang berbuat jahat, orang-orang yang hidupnya didominasi dengan kezaliman, menzalimi manusia, menzalimi Allah dan juga menzalimi dirinya sendiri, mereka ternyata juga beralasan. Mereka tidak mengakui kejahatannya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, fa'alqaw salama ma kunna na'malu min su'. Lalu mereka pasrah di hadapan Allah sambil beralasan,
ma kunna na'mal min su', sekali-kali tidaklah kami ini mengerjakan kejahatan sedikit pun. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Budaya ngeles dan beralasan ketika berbuat salah, ini hampir sering kita jumpai dalam keseharian kita. Ada saja orang-orang yang seperti itu. Maka selayaknya para jamaah yang dirahmati Allah, janganlah kita banyak beralasan. Belajarlah ilmu syar'i supaya kita terbimbing. Karena sesungguhnya Allah Maha tahu, Allah Maha menilai tentang diri kita. Setelah Allah Subhanahu wa taala, yang paling tahu tentang diri kita adalah diri kita sendiri. Lisan manusia bisa saja membohongi seluruh manusia, tapi siapapun di antara kita tidak bisa membohongi hatinya sendiri. Kita yang paling tahu tentang jati diri kita semua, para jamaah yang dirahmati Allah. Maka jangan banyak beralasan. Sebagian orang ketika diajak belajar menuntut ilmu agama, mereka beralasan, saya sibuk, tidak ada waktu. Ketika diajak sedekah, mereka beralasan, nanti nunggu mapan dulu, nunggu kaya dulu, nunggu kalau gaji saya sudah besar. Diajak serius beribadah kepada Allah, nanti kalau sudah pensiun, dan lain sebagainya. Beribu satu alasan sering kita ungkapkan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kunci dari semua ini, marilah kita senantiasa mempelajari ilmu syar'i dengan sebenar-benarnya. Mudah-mudahan dengan belajar ilmu syar'i, Allah Subhanahu wa taala membimbing kita sehingga kita berakidah yang lurus, beribadah dengan benar kepada Allah, dan bermuamalah sesuai dengan bimbingan Allah dan juga Rasulnya. Jangan sampai nanti kita menyesal ketika malakatul maut datang kepada diri kita. Jangan sampai kita menyesal nanti di kehidupan akhirat kita. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa yauma idzin la yanfa'ul ladzina zalamu ma'dziratuhum wa la hum yusta'tabun." Pada hari itu tidak lagi manfaat permintaan maaf orang-orang yang zalim, dan tidak ada lagi kesempatan bagi mereka untuk bertaubat kepada Allah. Nyesal itu di dunia. Kalau kita menyesali kelalaian kita, itu bagian dari tobat. Kalau menyesal nanti di kehidupan akhirat, maka para jamaah yang dirahmati Allah, itu penyesalan yang tidak ada artinya sama sekali dan tidak bisa merubah keadaan. Semoga Allah menyelamatkan kita semua dunia dan akhirat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma irfa'anna al-waba wal bala wa an biladil muslimin. Allahumma irfa'anna al-waba wal bala wa an biladil muslimin. Allahumma irfa'anna al-waba wal bala wa an biladil muslimin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.